Gimana? Ngantuk gak, Bu? Panas. Oh, masih semangat. Biar lebih semangat lagi, kita berdiri lagi, Bu. Berakhlak mulia. Monggo, Bu, boleh minum dulu. Baik, Ibu-ibu, boleh sambil makan, boleh sambil minum juga boleh. Kita bahas inti ya, Bu. KOSP, PAUD, Kurikulum Merdeka, tahun ajaran 2023-2024. Yang sudah bawa KOSP-nya boleh sambil dibuka ya, Bu. Jadi KOSP yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan lembar verifikasi terbaru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Karena kita tinggal di Kabupaten Bogor ya, Bu. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada. Sebenarnya KOSP dari pusat itu tidak terlalu rumit, sangat sederhana sekali. Jadi kemarin juga kita sudah siap sebenarnya, Bu ya. KOSP yang dari pusat kita sudah buat, ternyata dapat pemberitahuan untuk mengubah KOSP dari Dinas Pendidikan. Akhirnya yang harusnya kita mengerjakan yang lain, kita jadi muter lagi, balik lagi, menyusun KOSP lagi. Kita balik lagi. KOSP itu apa, Ibu? Kurikulum Operasional Satuan. Tadi apa saja yang kita gunakan untuk menyusun KOSP? Referensinya STPPA dan standar isi. Lalu kenapa kita harus membuat KOSP? Betul, sebagai pedoman kita untuk melakukan pembelajaran. Baik, nih sudah terbuka wawasannya ya, Bu ya. Kita lanjut. Nah, di dalam KOSP itu terdapat cover atau sampul berisi judul. Otomatis judulnya adalah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Lalu ada tahun ajaran, logo Satuan Pendidikan, nama lembaga, NPSN, alamat lengkap Satuan Pendidikan, dan tahun penerbitan. Nah, selanjutnya adalah lembar pengesahan. Berisi 1. Rumusan kalimat pengesahan. 2. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel atau cap Satuan Pendidikan. 3. Tanda tangan Komite Satuan Pendidikan. 4. Tempat untuk tanda tangan kepala atau pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten. Ya, berikut adalah SK penetapan atau pemberlakuan kurikulum tahun 2023-2024. SK ini disesuaikan dengan lembaga masing-masing ya, Bu. Yang penting ada kata menimbang dan mengingatnya dan kata memutuskan. Karena ini adalah SK penetapan. Selanjutnya,
Berisi kata pengantar, di dalamnya ada ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan doa. Disebutkan satu persatu. Kira-kira siapa saja Bu yang terlibat dalam pembuatan KOSP? Jadi disebutin satu persatu. Yang pertama kepala dinas, yang kedua kasih kurikulum, kemudian penilik, ketua yayasan, kepala sekolah dan jajarannya. Jadi sebutin namanya dulu, baru jabatannya ya. Kemudian kalau kepala sekolah nggak sebutin nggak apa-apa. Yang kelima kepala sekolah dan guru. Yang ketiga penilik, yang keempat ketua yayasan, kemudian yang kelima kepala sekolah langsung kepala sekolah dan guru, misalnya apa nama lembaganya gitu. Bagaimana Bu, bisa dilanjut? Oke. Selanjutnya itu daftar isi. Penulisan daftar isi sesuai dengan penulisan yang benar. Lalu kesesuaian dengan halaman. Dan di dalam daftar isi itu harus terdiri 1. Daftar isi, 2. Daftar gambar, 3. Daftar bagan, 4. Daftar tabel. Selanjutnya bab 1 yaitu karakteristik satuan pendidikan yang berisi A. Profil satuan pendidikan meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, alamat dan peta lokasi, status dan sarpras, sarana dan prasarana. Contohnya akan dibacakan oleh Bu Novi. Secara garis besar saja Ibu-Ibu. Di sini saya bacakan sejarah singkat di TKS IT As-Salafus Sholih. Berdirinya TKS IT As-Salafus Sholih dimulai dengan suatu proses yang memakan waktu yang tidak sebentar. Pada tahun 1997, para aktivis muda Mushola Baitullah mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan agama, tidak terkecuali terhadap anak-anak prasekolah hingga sekolah dasar. Dengan dasar inilah para aktivis muda ini mewujudkan perhatiannya dengan mengadakan pengajian anak-anak yang pelaksanaannya waktu itu dari maghrib sampai isya. Oke, segitu ya Ibu ya sejarah singkatnya. Disesuaikan dengan lembaga Ibu masing-masing ya. Sejarah singkatnya kan pasti Ibu sudah tahu masing-masing dan berbeda. Untuk yang kedua yaitu struktur organisasi atau kepengurusan. Di sini ada bagian ketua yayasan di atas, terus di bawah ada kepala sekolah, dan rek kanan kepala sekolah itu ada komite. Di bawah kepala sekolah itu ada guru-guru beserta tata usaha, dan selanjutnya di bawahnya lagi nanti ada tenaga kebersihan. Dan di guru-guru itu nanti kita di bawahnya pastinya ada peserta didik ya Ibu-ibu ya dalam bagannya. Untuk alamat dan peta lokasi, di sini kita cantumkan alamat sekolah kita lengkap. Terus nanti kita kasih gambar. Yang pertama ada plang nama sekolahnya, dan yang kedua yaitu denah lokasi berupa map ya Bu ya. Status TKS IT As-Salafus Sholih menyebutkan nomor izinnya seperti misalkan di TKS IT As-Salafus Sholih merupakan satuan PAUD yang dikelola dengan manajemen berbasis masyarakat di bawah naungan Yayasan Tarbiyah As-Salafus Sholih. Telah memiliki akte Kemenhukam dengan nomor AHU, nah seterusnya itu. Untuk yang sudah akreditasi juga boleh dicantumkan di status ya Bu ya. Nah, kelimanya ada sarana dan prasarana di TKS IT As-Salafus Sholih. Sarana itu berupa APL luar ataupun dalam, baik di luar maupun di dalam itu dimasukkan semuanya. Untuk prasarana yaitu ruang kelas yang berupa seperti ruang kelas, gedung, dapur, kamar mandi dan lain-lainnya. Mebel air dan perkakas seperti meja siswa, proyektor, layar, speaker gitu. Untuk penunjang pembelajaran gitu ya Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah poin B. Analisis konteks meliputi landasan hukum, sumber daya alam sosial dan budaya, sumber pendanaan, sistem dan kebijakan daerah, kemitraan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, untuk landasan hukum seperti ini Ibu-ibu. Ada beberapa poin. Berikutnya adalah sumber daya alam, sosial, dan budaya.
Di sini disesuaikan dengan lembaga masing-masing ya Ibu ya. Kalau di sekolah kami ini di TKS ITA Salaku Soli, sumber belajarnya diantaranya yaitu adanya tanaman di lingkungan sekolah, lapangan masyarakat yang bisa dijadikan tempat pembelajaran, peternakan kambing yang ada di dekat sekolah, adanya dunia usaha yang dekat sekolah yaitu konveksi dan pabrik bakso. Masyarakat yang memiliki budaya kerjasama dan gotong royong, misalnya pada perayaan hari Idul Adha dilaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban, dan menjelang hari raya Idul Fitri diadakan santunan anak yatim. Terus lingkungan masyarakatnya yang agamis untuk di TKS ITA Salaku Soli. Terakhirnya yaitu sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan dan rata-rata berlatar pendidikan hingga sekolah menengah. Untuk sumber pendanaan operasional sekolah berasal dari swadaya masyarakat, yaitu iuran wali murid serta bantuan pemerintah berupa BOP. Selain itu, donasi juga didapatkan dari masyarakat sekitar berupa bantuan tenaga dan dana yang digunakan untuk pembangunan prasarana sekolah. Sistem dan kebijakan daerah. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor adalah untuk melestarikan budaya Sunda di masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor menindaklanjuti dengan meminta satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan Kemis Nyunda sebagai muatan lokal. Untuk kemitraan di sini Salaku Soli membangun kemitraan dengan beberapa pihak dalam menyediakan layanan yang holistik integratif untuk peserta didik, antara lain yaitu yang pertama kemitraan dengan orang tua. Bentuk kemitraannya yaitu antara lain pertemuan orang tua murid dan parenting, orang tua murid sebagai sumber belajar, orang tua murid sebagai penyedia makanan tambahan, orang tua murid sebagai petugas perpustakaan, orang tua murid sebagai pendamping kegiatan outing kelas, dan orang tua murid membantu menyediakan bahan ajar. Untuk kemitraan dengan Dinas Pendidikan, layanan pendidikan bermitra dengan Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor dan Korwil Kecamatan Citerep. Saya kemitraan dengan Puskesmas, yaitu tentunya untuk kesehatan dan gizi. Yang D kemitraan dengan Bank Sampah untuk edukasi tentang sampah. Yang E kemitraan dengan instansi yang memberikan layanan pendidikan, kemitraan dengan organisasi mitra. Yang G kemitraan dengan dunia usaha. Nah, untuk peserta didik, setiap siswa adalah unik. Mereka memiliki kemampuan dan pengalaman belajar yang tidak sama. Sebagian siswa memiliki potensi di area akademik, namun tidak sedikit juga siswa yang masih perlu dikembangkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda. Sebagian siswa memiliki minat di bidang seni, olahraga, matematika, dan sains. Sekolah memfasilitasi kebutuhan mereka dengan menyiapkan program pengembangan potensi dan minat mereka. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, di TKS ITA Salaku Soli dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Ratiwi SPD, lulusan sarjana pendidikan, 2 orang guru kelas yang bernama Titi Dwi Oktaviani SPD dan Novi Hayati Saputri SPDI, lulusan sarjana pendidikan. Seorang tenaga administrasi bernama Wita Restiani Kusuma sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan petugas kebersihan bernama Mas Kupa. Dilanjut ya Bu, untuk bab 1 sudah selesai. Lalu selanjutnya ada bab 2, berisi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kira-kira siapa saja yang kita libatkan Bu ketika menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan? Yayasan, Kepala sekolah, guru, ketua yayasan, komite, penilik, lalu warga di lingkungan sekolah kita. Betul. Nah, disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita ya Bu, keadaan sekolah kita. Nah, untuk kalimat visi itu harus yang simple, yang mudah dihafal. Jadi seluruh warga sekolah harus hafal ya, harus hafal tentang
visi sekolah. Kalau kepanjangan ketika ditanya buka catatan lagi ya. Jadi harus simple, padat ya, sesuai dengan karakteristik lembaga. Sebelumnya kan kami visinya kepanjangan, kemudian disuruh merubah supaya lebih pendek supaya kita hafal, seperti itu ya. Ketika membuat tujuan kita harus sesuaikan dengan misinya. Tadi misi TKS IPA Salafus Sholihin kan ada 4 poin ya Bu. Berarti otomatis tujuannya pun harus 4 poin seperti itu. Jadi tujuan menyesuaikan dengan misi. Ya, jadi antara misi dan tujuan itu harus selaras. Kalau misi itu cara kita mencapai visi. Kalau tujuan itu adalah hal yang harus tercapai ya, ketercapaian itu di tujuan. Jadi misi caranya, kemudian tujuan adalah hal yang harus tercapai ya. Jadi kalau di visi kan kalimatnya memberikan ya, apa namanya, menciptakan. Jadi apa, membentuk, kalau enggak gitu, memberikan, menciptakan, membentuk. Kemudian kalau tujuan, terbentuknya ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, kita tujuannya itu ini gitu loh. Apa yang kita lakukan itu dengan tujuan ini ya. Kalau misi itu caranya, bagaimana kita mencapai misi ya. Bagaimana kita mencapai visi adalah dengan misi. Kalau tujuan adalah hal yang harus dicapai. Makanya kenapa misi dan tujuan itu harus selaras. Kemudian misi itu yang tujuan itu harus yang terukur ya. Jadi jangan sampai kita mempunyai tujuan lembaga tapi nggak bisa diukur nih dalam waktu 1-2 tahun ternyata tidak tercapai, berarti itu tidak menjadi tujuan. Tapi boleh juga tujuan kita dalam jangka panjang ya. Boleh tujuan di jangka pendek 1 tahun 2 tahun atau jangka panjang 4-5 tahun juga boleh. Tetapi harus yang terukur dan apa namanya nanti akan tercapai gitu. Kita menentukan tujuan itu yang kita bisa mencapainya ya, asal menentukan tujuan dari copy paste gitu ya, copy paste aja kayak Google, akhirnya tidak tercapai kan percuma bikin tujuan tapi tidak tercapai. Tetapi kita apa namanya, jadi sebelum menentukan ini mau saya pakai loh ke tujuan sekolah saya, kira-kira 2 tahun akan tercapai, kira-kira 5 atau 4 atau 5 tahun akan tercapai. Jadi tetap ketika kita membuat misi dan tujuan itu adalah hal yang dapat kita capai ya. Itu apa sebagai clue-nya ya. Jangan sampai kita hanya copy paste dari lembaga lain, misalnya copy paste dari Google. Akhirnya percuma gitu, kita membuat tujuan tapi tidak tercapai kan percuma, seperti itu. Panjang, menengah, sama itu lebih lengkap. Jadi ada tujuan jangka pendek. bagaimana? Nah, itu kan berarti yang nanti sudah dari kelanjutannya ya. Pendek itu kan sedang di sini sedang belajar. Iya, jadi kalau tujuan jangka pendek 1 tahun gitu. Alami di sini. Oh, berarti yang lagi pembelajaran yang dialami. Jadi ibaratnya tujuan per tema gitu, tujuan per topik gitu, itu jangka pendeknya. Jadi tiap pembelajaran itu kan kita tujuannya apa? Kita kan dari visi-visi misalnya anak berkarakter misalnya. Jadi kan tujuan itu di dalam mengikuti pembelajaran di TK selama setahun itu harus apa yang kita tuju gitu kan? Iya, jadi tujuan jangka pendek tujuan 1 tahun tercapai gitu, menengah 2-3 tahun gitu kan, apa namanya? Jangka panjangnya 4-5 tahun boleh seperti itu ya. Itu adalah yang lebih perinci, lebih bagus seperti itu. Poin-poin tujuan itu banyak ya. Nah, saya tulis dulu semua tujuannya. Nah, kita pisahin deh. Misalnya setelah anak lulus dari lembaga kita, yang kita harapkan apa gitu. Ajinya tinggal dipisahin doang. Ada cuma 2 poin, 3 poin gitu aja sih. Gitu, jadinya cuma dipisahin aja. Kalau misalnya seperti itu tetap di misinya juga betul, disesuaikan. Misinya juga dibikin tahapan, kemudian tujuannya juga dibikin tahapan, karena misi dan tujuan itu harus berkesinambungan. Itu lebih bagus ya. Jadi masukan dari kebetulan memang kalau Bu Nunung kemarin penyusunan kurikulumnya udah direvisi lagi ya. Jadi lebih bagus, jangan masukan buat kami untuk
misi dan tujuan sekolah akan kita pisahkan. Jadi ada misi jangka pendek, misi jangka menengah, dan misi jangka panjang. Kemudian ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Itu lebih bagus ya. Oke, terima kasih Bu Nunung. Selanjutnya adalah bab 3, pengorganisasian pembelajaran. Berisi intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler jika ada. Adapun yang dimaksud dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Kemendikbudristek. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam pencapaian pembelajaran, meliputi CP nilai agama dan budi pekerti, CP jati diri, dan CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Pembelajaran PAUD masuk di fase pondasi. Nah, ini contoh intrakurikuler di TKS PTA Salapusoli. Di sini jumlah total semuanya yaitu ada 20 minggu untuk intrakurikulernya. Kita lanjut ke muatan lokal. Muatan lokal merupakan sebuah kegiatan kurikuler yang didesain untuk meningkatkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan kearifan lokal masing-masing daerah, meliputi bahasa, pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, lagu dan tari, permainan tradisional, serta alat musik. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikannya mensyaratkan kepada lembaga pendidikan untuk memberikan pembelajaran muatan lokal tentang budaya Sunda dari mulai pakaian, bahasa, permainan tradisional, tarian, nyanyian, makanan khas maupun alat musiknya. Ini untuk contoh di muatan lokal ibu-ibu. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5, yaitu merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum merdeka, yaitu IKM. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah contoh tema yang kita angkat di P5. Jadi kalau untuk intrakurikuler pakai bahasanya topik, kalau P5 pakai bahasanya tema. Padahal topik sama tema itu artinya sama. Topik sama tema sebenarnya artinya sama, cuman untuk membedakan saja. Jadi ketika di intrakurikuler kita memakai bahasanya topik, kemudian di P5 kita menggunakan bahasanya tema. Ada 4 tema P5 yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud ya. Yang pertama, aku cinta Indonesia. Yang kedua, aku sayang bumi. Yang ketiga, imajinasi dan kreativitasku. Yang keempat, kita semua bersaudara. Boleh dipakai semua, tapi minimal 1 semester 1, dan minimal 1 semester itu 20% CP-nya ya. Jadi 4 minggu minimalnya, 3 kali 5, 15 ya, berarti kan minimal 4 minggu ya. Untuk P5 di 1 semester itu minimal 4 minggu. Jadi kalau kami ini kan semester 1 6 minggu, semester 2 8 minggu, nggak apa-apa, tapi minimal 1 semester 4 minggu. Lebih boleh, kurang jangan ya. Selanjutnya yaitu bab 4, rencana pembelajaran. Dengan isinya yaitu rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan. Berisi tentang alur tujuan pembelajaran, dari capaian pembelajaran, muatan lokal, dan P5. Yang kedua yaitu rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Berisi rancangan, modul ajar, dan RPPH. Untuk modul ajar dan RPPH akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Jadi kita tidak membahasnya sekarang. Ya, ini ada contoh alur tujuan pembelajaran dari elemen nilai agama dan budi pekerti. Jadi kami ambil boleh ambil dari tujuan pembelajaran, boleh ambil dari sub elemen. Jadi dari sini elemen capaian pembelajaran agama budi pekerti itu ada 4
Kalau elemen itu kan dia bentuknya paragraf ya, tapi kita ambil sub elemen. Jadi ada 4 poin yang kita ambil menjadi sub elemen. Boleh memakai sub elemen, boleh juga menggunakan tujuan pembelajaran. Jadi sub elemen kita buat tujuan pembelajaran dulu, boleh ya. Tapi langsung juga nggak apa-apa. Kalau kami cari yang simple, ini kan dokumen. Dokumen itu sesuatu yang ibaratnya yang penting ada gitu. Berbeda dengan modul ajar. Modul ajar kan yang harus dipakai di kelas. Itu kami lebih detail di modul ajar. Tapi kalau untuk yang di sini, kami cari yang gampangnya. Kalau pakai sub elemen kan sudah ada, nggak usah mikir. Kalau pakai tujuan pembelajaran, pakai mikir nggak Bu? Pakai ya. Kira-kira kalau misalnya kita mikirin dokumen, kapan mikirin kelasnya? Ya enggak? Nah, kapan-kapan kan? Makanya kami memakainya sub elemen. Kemudian kita menentukan alur tujuan pembelajaran. Bagaimana kita mencapai sub elemen yang ada di capaian pembelajaran adalah caranya dengan alur ya. Bisa 1 sub elemen 2 alur atau 3, itu kita sesuaikan dengan sub elemen itu bisa kita capai dengan alur itu tahapan kita melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Tahapan kita untuk mencapai sub elemen di capaian pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kami menggunakan alur tujuan pembelajaran juga ATM ya, modifikasi dari PMM ya. Kami terus terang mengaku kalau ini memang ATM ya, karena ya itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini hanyalah dokumen. Kalau otak kita dipakai buat mikir dokumen, sayang. Mending kita untuk memikirkan kegiatan pembelajaran di kelas. Ketika ada contohnya, kenapa tidak kita pakai aja gitu ya. Jadi ibu-ibu, gimana kita berpikir cerdas ya, cerdas cepat ya. Karena kami prinsipnya yang penting cepat ya. Ketika ada contoh udah pakai aja. Ibu bisa ambil contoh dokumen kurikulum PKS boleh di website lembaga kami di pksitsoleh.wordpress.com. Di situ diketik Bu, PKSIT Asalapusoli. Yang mana ya? Ini udah masuk. Udah klik aja. Pokoknya ibu kalau ngetik PKS nanti akan ada WordPress gitu ya, ada tampilan WordPress. Tinggal diklik yang atas Bu, yang PKS itu ya, itu tinggal diklik. Tapi jangan lupa harus WordPress ya, ada tulisan WordPress itu diklik. Nah, ibu akan masuk di website lembaga kami. Di situ banyak sekali dokumen-dokumen. Terus Bu, pokoknya ibu bisa ambil, kami memberikan gratis. Ini saya sedang ke seluruh Indonesia ya, jadi bukan hanya wilayah Citarum yang mengambil akses ini, seluruh Indonesia mengambil akses dari website lembaga kami ya. Pokoknya setiap ada pembayaran kami selalu update di sini ya. Banyak sekali file-file yang ada di sekolah kami sudah upload di website ini ya. Silahkan ibu boleh mengambil, boleh ATM ya. Cuma mohon maaf bentuknya PDF 3 Word ya. Kalau ibu kan pengennya Word ya, tinggal edit gitu. Tapi insya Allah tetap masih bisa digunakan. Lanjut bab 5 yaitu pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Yaitu 1. Pendampingan dan evaluasi. 2. Pengembangan profesional. Bab 6 yaitu penutup. Kurikulum operasional TKSIT Asalapusoli ini menggambarkan perencanaan program secara menyeluruh selama 1 tahun ajaran sesuai karakteristik serta visi dan misi. Harapannya, kurikulum operasional TKSIT Asalapusoli dapat dijadikan acuan bagi pendidik dan tenaga pendidikan, orang tua, serta pihak terkait dalam melaksanakan layanan pendidikan anak usia dini secara holistik, integratif. Kurikulum operasional ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya, maka saran dan masukan tetap dibutuhkan agar TKSIT Asalapusoli dapat memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak. Setelah bab 6 penutup berisi lampiran, diantaranya yaitu
ada instrumen verifikasi dan validasi KOSP, SK tim penyusunan kurikulum, kalender akademik satuan pendidik mencantumkan A. kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum, B. jadwal kegiatan pendukung sekolah. Lalu, contoh perencanaan pembelajaran harian atau RPP atau modul ajar. Selanjutnya ada contoh modul proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang keenam peta konsep. Yang ketujuh contoh jadwal aktivitas harian. Dan yang kedelapan adalah standar operasional prosedur atau SOP. Terima kasih.